warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Sleman, Pak Harto Kiswoyo, Matur nuwun Pak di acara pembukaan latihan cabang transmigrasi. Saya beri hadiah Bapak pantun. Mentari bangkit di lereng Merapi, embun menari di ladang harapan. Pak Bupati menapak dengan pasti memimpin Sleman terus maju di masa depan. Apalagi kalau kita di Sumatera tiap hari pantun terus. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sigit, Pak Dirjen PPK Trans, beserta dengan seluruh tim dari Kementerian Transmigrasi. Ada Bu Sahri, Bu Elina, Bu Erwin, Pak Karojan, oh ya, Pak Teguh, Pak Dirwan, Pak Tungga, Pak Laude. Semalam nyanyi berapa buah lagu? Pak Laude di rumah Pak Sigit semalam itu tidak beranjak dari tempat karena penyanyinya bagus. Dan Saudara Pinto, untuk Pak Sigit saya beri pantun. Mentari jatuh di ufuk timur, langkah dibuka dengan doa rakyat. Dirjen Pak Sigit menabur makmur di ladang transmigrasi agar dapat menjadi berkah. Pak Danamil, kepala atau yang mewakili dinas provinsi dan kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Yogyakarta, para calon transmigran, ada 78 yang hadir. Jadi pada hari ini kita bertemu, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu diterima kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi telah hadir 78 kakak, nanti akan diberangkatkan ke Sidrap, Sulawesi Selatan, kemudian ke Polman, Sulawesi Barat, ke Sulawesi Tengah, dan Halmahera Tengah. Jadi saya tanya, apakah Bapak Ibu calon transmigran ini hadir dan siap berangkat dengan ikhlas dan sukarela? Siap? Siap. Tidak akan mengundurkan diri? Tidak. Yakin? Yakin. Karena sekarang transmigrasi sudah berubah paradigmanya. Jadi transformasi transmigrasi sekarang itu adalah bukan sekedar untuk melakukan perpindahan jumlah penduduk untuk distribusi, tetapi lebih diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak Ibu calon transmigran itu memiliki sebuah tekad yang sama dengan kami agar untuk memindahkan ke daerah yang baru dengan meninggalkan tanah, lahan, pekarangan, rumah yang lama, tentu sesuatu yang berat. Itu bisa dimaklumi. Tapi yakinlah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kata orang Lamongan, di mana bumi dipijak, di situ rumah makan didirikan. Ada pecel lele, ada soto Lamongan, banyak sekali.
Jadi dimanapun tanah di Indonesia itu juga rumah kita sendiri. Yang penting sekarang menyiapkan mental, yang penting juga menyiapkan niat untuk merubah nasib. Karena tidak jarang sudah 3 bulan, 4 bulan tidak betah, pengen pulang kampung. Nah, kami berharap kalau memang masih belum serius, masih belum ikhlas, masih ragu-ragu, masih ada waktu untuk kembali pulang kampung daripada merepotkan kita semuanya. Karena Kementerian Transmigrasi sekarang itu betul-betul menginginkan bahwa Bapak Ibu berpindah ke suatu tempat bukan untuk membawa masalah, tetapi kita ingin memberikan solusi dan bagian dari strategi pembangunan nasional. Orientasinya bukan semata-mata perpindahan, tapi kami menginginkan Bapak Ibu di tanah yang baru, tanah harapan, bisa meningkat pendapatannya dan bisa tambah kaya. Amin. Kalau kaya biasanya nanti kalau pulang ke kampung bawa mobil, makan sedikit tidak apa-apa, jangan terlalu kelewatan. Biasanya kan begitu loh. Kalau pas lebaran enak di tanah transmigrasi sana berhasil. Tapi mereka tidak tahu bagaimana perjuangan Bapak Ibu yang begitu berat. Yakinlah bahwa dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita untuk membimbing kita, memberikan kemudahan-kemudahan, dan selalu koordinasi dengan kami dari Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah setempat. Karena program transmigrasi ini adalah bagian dari reforma agraria, memberikan lahan kepada calon transmigran yang digunakan untuk tanah garapan dan rumah pemukiman pekarangan. Setahun, setiap bulan diberikan jaduk. Saya tanya tadi sama Pak Dirjen, berapa Pak Dirjen untuk jaduk setiap bulannya? Ya kira-kira 3,1 atau 3,3 juta rupiah. Terus untuk perbekalan sebelum berangkat nanti akan diberikan dana 25 juta rupiah. Nah, itu selama setahun. Kami berharap Bapak Ibu calon transmigran selama setahun harus bisa hidup mandiri lagi. Agar apa? Agar jaminan hidup, jaduk itu, jatah hidup akan dialokasikan di tahun depan kepada warga lain yang membutuhkan, gitu ya. Jadi kami masih akan terus bertanggung jawab selama setahun untuk melakukan pola pembinaan. Setelah itu kita harapkan mandiri, bisa memproduksi ekonomi sendiri, tapi tetap akan kita bina, kita lihat secara selektif apakah sudah bisa dilepas atau belum. Jadi nanti ada kriterianya. Kita berharap bahwa selama setahun Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan, sudah bisa merubah taraf hidupnya, dan bisa berubah nasib di tanah transmigrasi, tanah harapan, untuk peningkatan kesejahteraan bagi calon transmigran. Jadi Pak Bupati, Kementerian Transmigrasi ini dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Pak Prabowo ini selalu berubah nomenklaturnya, berubah kayak Power Ranger. Awalnya Departemen Transmigrasi dan Operasi,
berubah Departemen Transmigrasi Koperasi dan Demobilisasi, berubah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Orang Hutan, berubah Departemen Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Lupa saya, ada Prof. Suratman. Salam hormat Prof, mohon maaf dari saya kelupaan. Kalau tadi sudah salaman dan sering WA sama saya. Nanti akan jadi dosen pembimbing saya. Saya banyak dibantu ide-idenya dari Prof. Suratman. Setelah itu berubah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berubah lagi Departemen Desa, PDT dan Transmigrasi, sekarang menjadi Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri. Ada 4 amanat dari Presiden Prabowo Subianto dengan Kementerian Transmigrasi yang baru. 1, untuk menjaga NKRI dengan distribusi penduduk, pemindahan penduduk, diharapkan ada proses akulturasi, asimilasi melalui pernikahan, ada proses untuk mempersatukan, mendekatkan perbedaan suku, agama, ras, budaya menjadi satu kesatuan, menjadi manusia Indonesia. Kalau sekarang orang Jawa menikah dengan orang Papua, menikah dengan orang Sumatera, menikah dengan orang Kalimantan adalah sesuatu yang biasa saja, tidak ada masalah, karena itu akan merekatkan rasa kebangsaan kita. Dan para transmigran itu adalah pelopor pembangunan, menjaga setiap jengkal tanah di ruang-ruang yang sepi, tidak ada listrik pada waktu itu, kalau sekarang ini sudah banyak, sehingga menghindari adanya aneksasi dan penetrasi dari luar. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, kami berharap bahwa Ibu tetap semangat untuk merubah nasib di tanah harapan dengan panduan dan dibina oleh Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, dari data menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional, terutama sentra produksi beras, untuk mewujudkan membantu swasembada pangan nasional. Yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, saat ini dari data menunjukkan Kementerian Transmigrasi telah membangun, melahirkan, mendirikan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk dari program transmigrasi. Jadi kita menginginkan program transmigrasi bukan sekedar memindahkan penduduk, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk mencari solusi terhadap beberapa persoalan sosial, politik, ekonomi yang ada di beberapa daerah. Contohnya, nanti kita akan menerapkan konsep bagian dari strategi pembangunan itu di Barelang, Batam, dan Pangkalan. Jadi untuk merelokasi melalui program transmigrasi yang itu jelas berbeda dengan konsep relokasi dari unsur yang lain. Karena kalau melalui program transmigrasi itu pemerintah bertanggung jawab untuk mendirikan rumah, untuk memberikan jaminan hidup selama setahun. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu dalam transmigran harus tetap semangat bahwa dimanapun tanah kita berpijak, insya Allah Tuhan selalu akan memberikan rezeki tanpa batas dari segala penjuru mata air. Gitu. Tanpa rasa ikhlas, tanpa kerja keras, tentu tidak akan ada perubahan. Makanya untuk proses komunikasi dan sosialisasi dengan penduduk setempat,
di dalam kawasan transmigrasi itu juga harus terus dibina, karena tanggung jawab Kementerian Transmigrasi saat ini bukan hanya untuk membina satuan pemukiman transmigran, tetapi juga penduduk setempat yang ada di kawasan transmigran. Beberapa kasus memang telah terjadi persoalan soal lahan perhutani, ya. Ini akan kita selesaikan melalui program Tuntas, karena kita menginginkan setiap lahan dari calon trans itu harus clean and clear. Beberapa kasus telah tumbuh di daerah Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan di sebagian kecil Sumatera. Itu kawasan transmigrasi masuk di kawasan kehutanan, padahal sudah mendiami kawasan itu sudah lama, 1980. Kemudian masuk dalam kawasan kehutanan tahun 2020. Hasil keputusan Komisi 5 salah satunya menyimpulkan bahwa apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya di kawasan transmigrasi. Nah, ini yang harus kita follow up agar proses adanya kasus tumpang tindih lahan akan segera kita selesaikan. Semangat Bapak Ibu semuanya. Semangat. Sudah siap? Siap. Tidak mundur lagi? Tidak. Yakin? Yakin. Nah, kalau yakin saya kasih pantun. Pagi hari menanam padi, Cakep. sore hari menanam pohon rambutan. Cakep. Latihan transmigran membawa arti membangun transmigrasi penuh harapan. Satu lagi, burung nuri terbang beriring, hinggap di dahan dengan riang. Cakep. Terima kasih atas kebersamaan yang mengiring. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sama-sama doa, semoga perjuangan kita di Kementerian Transmigrasi melalui program-program amal soleh ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat, terutama buat calon transmigran, agar merubah nasibnya. Ya, lupa satu lagi, itu ada Sekjen Patri, mana? Sekjen Patri, Mas Imam. Oh ya, di belakang, nggak kelihatan Mas, kelihatan kumisnya doang. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila itu ambil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.